Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Agnes Febriani Malau, NPM 21010102118. Saya berasal dari kelompok 12 dan di video ini saya akan mengkaji materi tentang pengertian strategi, jenis-jenis, dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran IPS di kelas rendah. Ada beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran IPS yang dapat digunakan guru untuk memudahkan pembelajaran di dalam kelas. Tetapi, sebelum kita memasuki jenis-jenis strategi tersebut, kita harus mengetahui dulu pengertian strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kompleks yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran, kita mengenal berbagai istilah seperti strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran yang dimana bagian dari ketiga ini saling berhubungan dan terikat, yang artinya ketiga bagian ini tidak dapat dipisahkan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut kelompok kami, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih dan digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang memudahkan murid atau peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Terdapat 6 jenis-jenis strategi dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung dirancang untuk mengenalkan siswa terhadap mata pelajaran yang berguna untuk membangun minat, menimbulkan rasa ingin tahu, dan merangsang mereka berpikir. Siswa tidak dapat berbuat apa-apa jika pikiran mereka tidak dikembangkan oleh guru. Banyak guru membuat kesalahan dalam mengajar, yakni sebelum siswa terlibat secara siap mental, guru langsung memberikan materi pembelajaran. Maksud dari strategi pembelajaran langsung ini adalah guru harus menjamin keterlibatan seluruh siswanya dalam memperhatikan, mendengar, resitasi atau tanya jawab. Guru berperan sebagai penyampai informasi. Guru dapat menggunakan berbagai media yang sesuai seperti film, gambar, dan sebagainya. Gunanya media yang akan dipakai guru adalah dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa serta dapat merangsang pemikiran mereka. Selain itu juga, siswa juga tidak dapat atau tidak terlalu cepat bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bisa terdiri 3-5 orang di dalamnya. Gunanya kelompok ini adalah untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Melalui cooperative learning, siswa didorong untuk bekerja sama secara maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Kerjasama dimaksudnya setiap anggota kelompok harus saling membantu. Oleh karena itu, setiap anggota harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelompoknya. 3. Strategi pembelajaran problem solving. Mengajar memecahkan masalah berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Mengajar memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu persoalan, misalkan memecahkan soal-soal matematika. Sedangkan strategi pembelajaran pemecah masalah adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Dengan demikian, pembelajaran keduanya terletak pada kedudukan pemecahan masalah itu. Maksud dari strategi pembelajaran problem solving ini adalah guru membuat peserta didik berpikir dan bertindak kreatif serta dilatih untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan apa yang mereka hadapi. Contohnya, di dalam suatu ruangan kelas sedang mempelajari tentang kebersihan lingkungan. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik apa yang dapat mereka lakukan agar lingkungan di kelas dapat terlihat bersih dan terlihat rapi. Guru memicu para peserta didik untuk memecahkan dalam kebersihan lingkungan kelas, yakni dengan membuat jadwal petugas kebersihan terhadap peserta didik. 4. Strategi mengulang. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafalkan saja. Memori yang sudah ada di pikiran dimunculkan kembali untuk kepentingan jangka pendek, seketika, dan sederhana.
dengan contoh menggarisbawahi ide-ide kunci, membuat catatan pinggir, dan menuliskan kembali inti informasi yang telah diterima merupakan dari bagian mengulang kompleks. Strategi tersebut tentunya perlu diajarkan ke siswa agar terbiasa dengan cara demikian. Maksud dari strategi mengulang ini adalah guru sebelum memulai pembelajaran atau sebelum memasuki materi yang baru, guru harus mengulang materi yang sebelumnya dipelajari di dalam ruangan kelas. Gunanya adalah agar para peserta didik atau murid dapat mengingat pembelajaran yang sebelumnya dan supaya mereka juga siap untuk memasuki pembelajaran yang baru atau materi yang baru. Yang kelima, ada strategi pembelajaran peta dan globe. Pembelajaran keterampilan peta dan globe merupakan salah satu metode dalam pembelajaran geografi. Namun, pembelajaran ini tidak hanya menunjang pembelajaran geografi saja, pembelajaran sejarah, pendidikan kewarganegaraan, sosiologi bahkan bahasa Indonesia juga dipelajari. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membaca dan menunjukkan tempat serta analisa dalam peta dan grafik. Contohnya adalah ketika belajar mengenai tentang peta dan globe, guru juga harus menyediakan media serta mengajak murid mendemonstrasikan pembelajarannya di dalam kelas. 6. Pembelajaran aksi sosial. Model pembelajaran aksi sosial merupakan pola dan aktivitas belajar siswa baik di dalam atau dengan kelompok yang dilakukan dengan keterlibatan masyarakat sebagai aktivitas di mana siswa mendemonstrasikan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial. Misalnya, menyelenggarakan studi, partisipasi kerja secara sukarela, aktif mengadakan pendampingan di dalam ataupun di luar sekolah, dan aktivitas nyata siswa untuk mempengaruhi kebijakan publik di masyarakat yang dilakukan di luar sekolah. Contoh dari strategi pembelajaran aksi sosial ini adalah, contohnya salah satu teman di kelas sedang mengalami musibah. Guru mengajak peserta didik untuk memberikan pengalaman langsung atau tindak nyata dalam bentuk aksi sosial, seperti memberikan sumbangan sukarela dan mengajak murid juga untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Atau dengan contoh lain, misalnya di dalam ruangan kelas, ketika seorang murid ada yang tidak mengerti tentang materi pembelajaran, kemudian murid lainnya dapat membantu murid yang belum mengerti materi pembelajaran yang tadi. Jadi, di sini juga guru sudah bisa menerapkan tindak aksi sosial terhadap murid dengan murid yang lainnya. Baiklah Pak, sekian hasil video saya mengenai materi tentang strategi, jenis-jenis strategi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran IPS di kelas rendah. Jikalau ada kesalahan kata di dalam video ini, saya mohon maaf dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih.